Manusia menganggap dirinya hebat, tapi tingkat depresi dan stresnya lebih banyak ketimbang hewan lain. Kelinci hanya mengalami lonjakan depresi dan ketakutan saat dikejar macan. Manusia selalu khawatir setiap hari. Bayar cicilan khawatir. Belum bayar listrik khawatir. Belum dapat jodoh khawatir. Pacarnya selingkuh khawatir. Belum punya rumah khawatir. Masa depan belum jelas khawatir. Belum kerja khawatir. Sudah kerja tapi atasan galak khawatir. Giliran keluar dari kerjaan bingung kerja di mana, khawatir. Syarat utama untuk bahagia adalah menyadari bahwa manusia adalah hewan. Sehingga saat jatuh cinta, akan total menikmatinya. Tidak berpikir masa depan, dan kejelasan hubungan, karena ia tahu betul bahwa cinta adalah percumbuan prahubungan intim. Sehingga tidak timbul masalah. Manusia sudah salah tafsir tentang cinta. Karena ketidaktahuannya tentang apa itu cinta, sehingga mereka membuat tafsiran-tafsiran atas dasar imajinasi, dan narasi-narasi yang diciptakan sendiri. Hewan tidak ada yang memperkosa temannya, singa jantan menunggu betinanya sange duluan, baru dia merayu dan cinta-cintaan, kemudian berhubungan intim. Setelah itu si jantan pergi seperti tidak ada apa-apa lagi. Yang terjadi saat muncul cinta pandangan pertama adalah membanjirnya ledakan testosteron di otak, yang membuat rasa terhentak. Otak logika rasional kita mati, dan dikontrol sepenuhnya emosi. Itulah cinta, sehingga kita tidak logis. Mematikan logika, berguna agar terjadi hubungan intim. Karena jika logika bermain, manusia tidak akan bertahan ribuan tahun. Karena tidak mau berhubungan intim. Jika rasa terhentak tadi ditanggapi pasangannya, maka akan muncratlah zat kebahagiaan atau zat endorfin memenuhi otak. Rasa gila dan berbunga-bunga akan lenyap, setelah hubungan intim pertama kali, dan hanya tinggal ketergantungan satu sama lain untuk saling merindukan. Dan sepenuhnya rasa gila itu akan memudar setelah sekitar 1 tahun. Itulah canggihnya otak sel dan organ-organ kita, yang memanipulasi perasaan kita. Namun kita yang salah sangka saja. Semua perasaan itu hanyalah trik dari pola pelestarian organisme. Kalau kita paham bahwa itu hanyalah trik untuk bertahan hidup lebih lama, maka kita tidak perlu membuat puisi-puisi romansa yang gak jelas itu, gak perlu bertengkar dengan pasangan soal hak tanggung jawab dan tete bengeknya. Gak ada keributan seperti halnya hewan. The power of knowing, kita memiliki kekuatan gara-gara kita tahu betul kejadian apa itu. Karena cinta adalah fase prahubungan intim, maka cinta datang di awal dengan tujuan agar terjadi seks. Jadi kalau ada orang bilang cinta itu bukan seks, itu termasuk hal konyol. Ada lagi katanya tidak boleh pacaran, tapi ta'aruf. Orang pacaran dan ngeseks itu cintanya tidak tulus, itu pendapat yang keliru. Karena sel memang menciptakan cinta untuk tujuan seks dan reproduksi. Cinta diperlukan agar dua orang memiliki keturunan untuk melestarikan kehidupan selama mungkin. Berarti cinta adalah cara awal alam menciptakan kehidupan. Tidak ada hal lain di luar itu. Cinta, seks, beranak, dan mati. Itu 4 hal yang saling terkait. Seks dan kematian memiliki hubungan erat, karena manusia mati, maka ia butuh seks untuk menitipkan kehidupan pada embrio lain, agar tidak punah. Lalu kalau begitu child free itu salah dong, kan jadi punah manusia kalau child free semua. Ya gak salah dan gak benar. Kepunahan itu bukan karena child free. Contohnya dinosaurus, tidak ada yang child free, tetap saja punah. Memangnya kalau manusia punah kenapa? Hidup tidak minta, punah pun seharusnya tidak masalah. Punah ya punah aja, no problem. Tapi manusialah yang bikin-bikin narasi cerita imajinasi, karangan-karangan fantasi. Makanya manusia adalah makhluk yang paling ribet sendiri, bingung dengan dirinya sendiri, dan menyelesaikan kebingungannya dengan menciptakan kebingungan yang lebih besar. Contoh kalian bingung ruwet tentang keberadaan, karena mumet gak tahu jawabannya, kalian ngarang bikin kemumetan yang lebih mumet lagi tentang adanya sang pencipta, yang kalian gambarkan sesuai persepsikan. Ibarat kaki sakit borok, kemudian mengobatinya dengan memotong kaki, untuk menciptakan sakit yang lebih sakit, agar sakit yang pertama sembuh. Pantas saja saat masih kecil saya sempat bingung dengan sebuah ceramah Hindu yang bilang, manusia diciptakan dewa, dan dewa diciptakan oleh manusia. Kalimat ini dulu aneh di telinga saya, karena kok dewa diciptakan manusia? Ini dari kitab Bhagavad Gita atau Purana saya kurang paham. Hal di atas terjadi, karena kita tidak paham diri kita. Ibarat orang yang naik motor dan motornya mogok,
Kemudian karena tidak memahami motor dan mesin, dia ngarang mogoknya karena hantu. Lalu dia berdoa, bukannya benerin businya, tapi malah berdoa. Maka kita perlu tahu mesin-mesin kita, agar tidak salah diagnosa dan salah resep. Dulu orang-orang berdoa karena tidak tahu, jadi tidak salah. Doa diperlukan bagi yang tidak tahu. Sampai tahu, maka doa menjadi solusi sementara, sebelum tahu masalahnya, tapi jangan berhenti pada doa. Anak kecil yang tidak tahu 1+1 jawabannya berapa, maka dia berdoa, itu gak salah. Ya karena gak tahu, tapi bagi yang tahu, gak perlu doa, karena jawabannya pasti 2. Makanya nabi-nabi itu tidak berdoa atau jarang doa, meskipun mereka menyuruh berdoa, karena mereka tahu kalian itu masih anak-anak. Nabi Ayub tidak berdoa minta sembuh meskipun tubuhnya dipenuhi nanah dan ulat. Kecuali disuruh Tuhan, mereka tidak berdoa karena ingin sembuh, tapi karena diperintah. Nabi Muhammad tidak berdoa minta kemenangan, saat perang Khandaq, padahal situasi sangat terpojok. Sampai sahabat-sahabatnya kebingungan, Nabi tenang-tenang saja hanya menciptakan keterhubungan dengan Tuhan. Dan justru situasi terpojok itu, membuatnya makin intim dengan Tuhan. Dan saat ditanya sahabatnya, apa jalan keluarnya, Nabi dengan santai bilang tidak tahu, mati ya wes. Mati ya udah mati aja apa masalahnya dengan mati. Saya berasumsi, Nabi berdoa itu untuk menghibur kalian dan umatnya. Dia sendiri tidak berdoa, itu karena dia tahu kalian butuh doa untuk penghiburan. Dia ngomong anak-anak, ya diberi mainan meskipun dia tahu mainan itu tidak berguna. Jadi doa adalah untuk keimanan kelas anak-anak.